1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, selamat datang dalam acara Feast Online. Kita sangat bersyukur bahwa kalian semua masih berkenan untuk bersama-sama kita mencari wajah Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa pengharapan, kasih, dan kuasa Tuhan akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Berikan waktumu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom everybody, welcome to Worship from Home. Bagaimana kabarnya semua fans? Semoga selalu sehat, selalu aman dimanapun teman-teman berada. Dan boleh teman-teman bantu ketik di kolom chatnya dan katakan you are loved. Karena pada saat yang sulit ini kita semua perlu dicintai, kita semua butuh pengharapan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari ini kami ingin mengajak teman-teman semua untuk menyembah Tuhan. Kita ingin meluapkan kerinduan kita dengan menaikkan tinggi nama Tuhan di tempat ini masing-masing teman-teman semua. Dan mari kita semua mulai dengan doa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu Bapa, atas semua pendampingan-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, di saat yang sulit ini Tuhan, kami percaya Kau Allah yang selalu ada. Kau Allah yang selalu berada dalam kehidupan kami. Dan kami ada, itu semua berkat kemurahan hati-Mu. Itu semua berkat karena pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami ingin menyembah Engkau, membawa hati kami, dan kami nyatakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau teramat baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Yesus, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus atas berkat kemurahan-Mu. We thank you Lord, hanya Kau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, Kaulah satu-satunya, hanya Kau kami berharap, hanya Kau kami menyembah Tuhan. Izinkanlah kami menaruh harapan kepadamu Tuhan, karena hanya Kaulah sumber harapan kami. Di saat-saat sulit ini Tuhan, hanya nama-Mu yang kami sembah dan kami puji. Inilah hati kami, hati yang rindu akan Kau. Dengarkanlah lagu ini Tuhan. And we worship You right now Jesus. I set my eyes upon Your feet, oh Jesus. I set my heart responding to Your love. I cast my fear and surrender all to You. Lord, here I worship You. How I need Your presence, Lord. How I need Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to You, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need Your presence, Lord. How I need Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to You, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship You. As I worship You, and I set my eyes to You. I set my eyes upon Your feet, oh Jesus. I set my heart responding to Your love. I cast my fear and surrender all to You. Lord, here I worship You. How I need Your presence, Lord. How I need Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to You, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need Your presence, Lord. How I need Your presence, Lord.
I worship you. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the more that I can give. Let this be a worship from my heart to you, my King. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the more that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Oh, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. As I worship you, Kaulah harapan kami, Tuhan. Ini kerinduan kami, dan kami nyatakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, teman-teman yang terkasih, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam kondisi yang baik dan tetap penuh pengharapan dalam Tuhan. Pada hari ini saya juga ingin menyapa bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti acara Feast Online atau yang lebih kita kenal dengan Worship from Home. Bagi kalian yang belum tergabung dalam komunitas atau persekutuan doa manapun, silahkan untuk bergabung bersama dengan kami. Kami memiliki yang namanya Light Group. Silahkan tinggalkan nomor kontak kalian dan teman-teman dari LOJF akan menghubungi kalian semua. Baik, pada sore hari ini saya ingin membahas sebuah tema, dan tema besar kita seperti yang kalian sudah ikuti di 2 minggu sebelumnya, yaitu Unstoppable. Bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki keberanian yang tidak terhentikan. Supaya kita memiliki kehidupan yang tidak dapat dihentikan oleh apapun, apalagi masalah dan pergumulan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar dari setiap persoalan atau pergumulan yang kita hadapi. Saudara, pada hari ini tema kita yang ketiga adalah Unstoppable Hope. Bagaimana kita memiliki pengharapan yang tidak dapat dihentikan oleh apapun. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita arahkan hati kita lebih lagi untuk memuji dan menyembah Dia. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Mari kita mau angkat tangan kita hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita? Puji nama Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus bab 13 ayat yang ke-13. Dikatakan seperti ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi ada 3 hal yang sangat-sangat penting yang harus kita miliki di dunia ini selama kita menjalani kehidupan kita. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, dan yang ketiga dan dikatakan yang terbesar adalah kasih. Seringkali kita sudah membahas mengenai kasih, kita seringkali juga membahas mengenai iman, dan khusus pada hari ini, dan saya tahu juga bahwa kondisi kita, apa yang kita alami saat ini sangat-sangat membutuhkan poin yang kedua, yaitu pengharapan. Dan tahukah saudara, musuh dari pengharapan yang membuat kita tidak lagi memiliki pengharapan itu adalah discouragement, atau keputusasaan, atau kita kehilangan semangat untuk berbuat sesuatu. Kita tidak lagi percaya bahwa sesuatu yang baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita membaca di Alkitab, saudara, banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab, orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat, para nabi mengalami hal yang sama. Tidak terlewatkan satu pun. Kita tahu Musa dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Dipercaya Tuhan untuk menyampaikan banyak sekali tulah-tulah yang dilakukan pada waktu itu. Yang membuat akhirnya bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tapi apa yang terjadi? Bahkan ketika bangsa Israel mengeluh, menyembah dewa, mereka membuat sebuah patung. Musa begitu marah, Musa putus asa menghadapi tingkah laku dari bangsa Israel pada waktu itu. Dan kita tahu juga seorang tokoh Alkitab namanya Nehemia, bahwa dia mengalami juga discouragement.
ketika dia berusaha untuk membangun tembok Yerusalem kembali. Dan saudara tahu Petrus, ketika dia melihat Yesus sebagai sosok guru yang luar biasa, melakukan banyak mujizat, tapi dengan mata kepalanya sendiri dia melihat guru yang begitu dia sanjung, orang yang hebat, orang yang bersama dengan dia melakukan banyak mujizat, tiba-tiba dia melihat Yesus harus ditangkap dan dipermalukan di depan umum. Itu membuat dia kehilangan semangat, kehilangan pengharapan. Jadi yang saya mau katakan adalah keputusasaan itu sangat normal dan dialami oleh semua orang tanpa kecuali. Kemudian sifat yang kedua dari keputusasaan adalah hal tersebut bisa terulang kembali, bisa terjadi lagi ketika kita mengalami masalah dan kita tidak menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan kita. Dan yang terakhir adalah sifat dari discouragement atau keputusasaan. Itu bisa menular, itu bisa mempengaruhi orang lain. Contohnya adalah di masa yang sukar seperti ini, ketika kita bertemu dengan seseorang, apa yang terjadi? Biasanya orang yang kita temui adalah orang yang mengeluh dengan keadaannya. Nah, ketika kita bertemu dengan orang yang negatif, orang yang menyalahkan keadaan, orang yang tidak bisa bersyukur, terlebih lagi mungkin menyalahkan Tuhan atas keadaan atau situasi seperti ini. Bisa jadi saudara ketika saudara sedang lemah imannya, saudara bisa terpengaruh dan akhirnya saudara tidak percaya lagi atau tidak memiliki pengharapan lagi di dalam Tuhan. Keputusasaan selalu mengawali terjadinya sebuah kehancuran. Discouragement always precedes destruction. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kita bisa menggantikan keputusasaan kita ini menjadi sebuah pengharapan kembali. Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Mari sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita boleh berdoa bersama. Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Apalagi saat ini mungkin kami mengalami keputusasaan. Kami tidak memiliki jalan keluar atas setiap masalah yang kami hadapi. Berbicara kepada setiap kami pada hari ini, Roh Kudus Engkau yang terangi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Kami naikkan segala doa kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mau angkat tangan kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Puji nama Tuhan, saudara. Di Alkitab ada sebuah cerita mengenai seorang tokoh yang seperti tadi saya awali. Namanya adalah Nehemia. Ceritanya adalah pada tahun 606 sebelum Masehi. Seorang raja bernama Nebukadnezar dari Babilonia itu menyerbu Israel. Dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sehingga akhirnya bangsa Israel berhasil ditundukkan. Dan salah satunya adalah yang dia lakukan adalah dia menghancurkan tembok Yerusalem. Tembok sendiri merupakan sebuah hal yang penting bagi sebuah bangsa atau negara. Kenapa? Karena di zaman dulu sebuah kerajaan atau sebuah bangsa itu mereka harus membangun tembok di wilayah mereka supaya apa? Supaya mereka terlindungi dari serbuan bangsa yang lain. Jadi tembok itu memegang peranan yang sangat penting bagi bangsa-bangsa pada waktu itu. Apalagi bangsa Israel. Sehingga apa yang terjadi ketika bangsa Israel berhasil dikalahkan oleh Babilonia, mereka harus mengalami perbudakan selama 70 tahun dan mereka tidak tinggal di daerah mereka sendiri, mereka tidak tinggal di Yerusalem, tapi mereka tinggal di Babilonia. Sehingga akhirnya ketika perbudakan itu berakhir, mereka berusaha untuk kembali ke daerah mereka. Dan mereka berusaha untuk membangun kembali tembok Yerusalem.
Dan sebelum Nehemia sudah ada dua tokoh yang berusaha untuk membangun tembok Yerusalem. Yang pertama adalah Zerubabel, kemudian yang kedua adalah Ezra. Tapi mereka sama sekali tidak berhasil. Sehingga saudara tahu bahwa kondisi dari bangsa Israel, mereka sudah mengalami kegagalan selama 2 kali, sebanyak 2 kali. Kalau kita refleksikan dengan diri kita, ketika kita mengalami kegagalan, apalagi berulang kali, 2 kali, sekali aja kadang kita sudah putus asa. Ketika kita mencoba yang kedua kali dan gagal kembali, bisa jadi saudara berhenti untuk berusaha melakukan atau mencapai target yang saudara inginkan. Bagi teman-teman yang single mungkin, saudara mungkin pernah mengalami penolakan. Ketika saudara naksir dengan cewek atau cowok yang saudara suka, ditolak. Wah, itu sakit rasanya. Kemudian saudara pikir ada teman, ayolah dicoba lagi. Pendekatan lagi. Kemudian saudara nembak lagi. Mungkin sebelumnya salah strategi, kali ini kita bawa makan malam deh. Tempat yang lebih enak, yang lebih romantis. Saudara bawa bunga, saudara bawa kado. Saudara bawa sesuatu yang dia sukai mungkin. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya saudara mungkin ditolak lagi. Bisa jadi saat itu juga saudara berhenti untuk berharap dan tidak berani lagi untuk berharap. Bisa jadi itu juga terjadi di dalam pekerjaan kita, saudara. Kita berusaha melakukan yang terbaik, kita punya tender, kita punya target di perusahaan kita mungkin, atau saudara sebagai seorang pegawai, saudara sudah melakukan yang terbaik, saudara berharap untuk mendapat promosi, tapi promosi itu tidak pernah datang. Bahkan mungkin ketika saudara ada teman yang baru masuk, mungkin dia mengalami promosi yang lebih daripada saudara, padahal dia baru masuk. Itu membuat kita akhirnya hilang pengharapan. Kita berputus asa dan tidak mau lagi untuk berharap. Saya rasa itu juga yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan kita kembali kepada Nehemia. Siapa Nehemia? Nehemia adalah salah seorang buangan bangsa Yahudi. Ya betul, di Babilonia. Dan saat dalam pembuangan, Nehemia itu memiliki posisi pekerjaan itu yang outstanding atau menonjol, yaitu sebagai juru minum dari Raja Artasasta. Juru minum itu bukan main-main, saudara. Juru minum itu harus memeriksa setiap minuman yang akan diminum oleh seorang raja untuk memastikan tidak ada racun, tidak membahayakan. Jadi dia memiliki peranan yang sangat penting di dalam kerajaan Babilonia pada waktu itu. Nah, waktu Nehemia berada di lingkungan istana yang dikatakan bahwa semuanya aman, semuanya tercukupi, prestis tidak ada masalah. Tapi dia mendengar bahwa bangsa Israel yang kembali ke Yerusalem, mereka menderita, mereka tidak berhasil untuk membangun tembok Yerusalem. Bahkan dikatakan Alkitab mencatat bahwa keluarga Nehemia itu masih berada di Yerusalem. Singkat cerita, Nehemia dengan wajah sedih akhirnya dia datang kepada raja, dan Raja Artasasta akhirnya menyuruh Nehemia untuk kembali membangun tembok Yerusalem. Ketika kita belajar cerita dari Nehemia, saudara, saya rekomen saudara baca bacaan Nehemia dari awal sampai akhir. Itu adalah cerita yang luar biasa. Bagaimana kita bisa berjuang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan kita. Nah, saya mencatat ada 4 hal yang kita bisa lakukan supaya kita bisa mengubah dari discouragement menjadi hope, dari keputusasaan menjadi pengharapan. Yang pertama adalah you have to refresh your spirit. Saudara harus benar-benar refresh semangat saudara, roh saudara. Dan dalam Nehemia bab 1 ayat 4 saya akan bacakan bagi saudara, dikatakan seperti ini. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung
selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Jadi respon dari Nehemia inilah yang harus kita tiru, saudara. Dia mendengar berita bahwa bangsa Israel, bangsa Yahudi mengalami kesulitan. Tidak ada tembok, itu adalah sebuah kesulitan. Kenapa? Karena bangsa Israel sangat rentan, dia bisa diserang oleh siapapun, oleh bangsa manapun. Bisa dirampok, bisa dibunuh, bisa mengalami kesulitan, saudara. Singkat cerita pada waktu itu. Dan Nehemia sebagai orang Israel, dia ikut merasakan penderitaan dari bangsanya dan dia tidak mau tinggal diam. Respon kita adalah seperti Nehemia, dikatakan dia menangis dan berkabung. Ketika kita mengalami masalah, bukan berarti terus, aku orang beriman, aku tidak boleh bersedih, tidak boleh menangis, aku tidak boleh berkabung. Enggak. Karena perasaan sedih, perasaan putus asa, perasaan berkabung, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Dan itu harus kita rasakan dan harus kita lakukan. Tapi jangan berhenti di sana. Jangan berhenti di menangis atau berkabung. Nehemia tidak berhenti di sana. Apa yang selanjutnya dia katakan? Aku berpuasa. Nehemia berpuasa. Itu langkah yang pertama, dia berpuasa. Yang kedua adalah dia berdoa ke hadirat Allah semesta langit, dikatakan. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita mengalami kegagalan atau kita mengalami masalah, ketika saudara mulai mengalami discouragement atau keputusasaan, saudara boleh bersedih, saudara boleh menangis, tapi jangan berhenti di sana. Coba saudara berpuasa dan berdoa, dengan kata lain, datang kepada Tuhan. Karena respon kita secara alami biasanya adalah kita berusaha mencari solusi dengan kekuatan kita sendiri. Respon pertama kita. Tapi Nehemia enggak. Dia mungkin bisa memikirkan segala akal. Dia berusaha mencari bantuan bisa. Tapi enggak. Dia datang kemana dulu? Dia datang kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita datang kepada Allah kalau kita mentok. Kalau kita sudah enggak ada lagi yang kita bisa lakukan, baru kita datang. Tapi Nehemia enggak. Dia belum melakukan apa-apa, dia datang terlebih dahulu kepada Allahnya. Ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Nehemia melakukan semua ini karena apa? Karena dia mengingat janji Allah bahwa jikalau mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan, mereka akan dikembalikan kepada tanah perjanjian. Itu dari Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Itu adalah janji Tuhan bahwa kalau bangsa Israel misalnya melakukan kesalahan atau apapun, asal mereka bertobat dan kembali kepada Allah, maka kehidupan mereka akan dipulihkan. Mungkin ini juga yang menjadi jawaban bagi kita. Mungkin penyebab dari masalah kita adalah kita mungkin menjauh dari Tuhan. Kita tidak hidup dalam janji Tuhan, kita tidak hidup dalam kekudusan Tuhan. Mungkin ini waktunya bagi kita untuk bertobat dan kembali supaya kita mengalami pemulihan seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Dan ini adalah janji Tuhan, saudara. Dan Nehemia 1 ayat yang kelima dikatakan, kataku, kata Nehemia, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Jadi Nehemia tahu dia datang kepada siapa. Dia gak mau lihat selalu kepada masalahnya. Karena apa? Kalau kita terus lihat masalah, kita memikirkan masalah tersebut, akhirnya apa? Kita merasa bahwa masalah ini terlalu besar untuk kita bisa atasi. Enggak, Nehemia datang kepada Allahnya yang lebih besar dari masalah-masalah tersebut. Allah yang menciptakan, Allah semesta langit dikatakan. Allah yang berkuasa atas apapun yang ada di dunia ini. Allah yang berkuasa bahkan atas segala sakit penyakit kita. Permasalahan dalam rumah tangga kita, permasalahan dalam pekerjaan kita. Dia jauh lebih besar, saudara. Ini respon yang luar biasa dari Nehemia. Ada sebuah cerita kalau saudara tahu Walt Disney, Disneyland. Ada Mickey Mouse, ada Donald dan lain sebagainya. Luar biasa.
Ada sebuah cerita Walt Disney. Dia punya seorang putri yaitu namanya Diane. Dan Diane inilah yang menulis biografi dari Walt Disney. Jadi ceritanya ketika Diane berusia sekitar 5 tahun, dia bilang dia nggak tahu pekerjaan ayahnya itu apa. Yang dia tahu adalah Walt Disney adalah seorang ayah yang normal, ayah yang menemani dia ketika dia belajar, ayah yang menemani dia ketika dia mau tidur dan lain sebagainya, seperti ayah-ayah pada umumnya. Sampai suatu ketika dia masuk ke taman kanak-kanak. Ketika dia masuk dalam kelasnya, saudara, dia duduk di bagian tengah. Dan yang pertama kali dilakukan itu adalah hari pertama dia masuk sekolah. Guru yang ada di ruangan itu menyuruh para murid untuk memperkenalkan dirinya, memperkenalkan nama mereka siapa. Singkat cerita akhirnya tiba giliran Diane untuk berkata-kata. Akhirnya Diane mengatakan, "Hello, my name is Diane Disney." Apa yang terjadi ketika dia mengatakan namanya? Itu seisi kelas itu langsung ribut, wow, Diane Disney. Diane nggak mengerti kenapa. Sedangkan pada waktu murid yang lain mengatakan namanya itu tidak ada reaksi yang seperti itu, tidak heboh seperti itu. Tapi ketika dia mengatakan namanya, itu seisi kelas langsung heboh. Kemudian guru di kelas itu datang kepada Diane. Ibu rasa ibu tahu kenapa anak-anak atau temanmu yang ada di kelas ini sampai begitu ribut. Boleh aku tahu nama dari papamu siapa? Kemudian Diane bilang, Walter Disney. No wonder, tidak heran. Tahukah kamu bahwa ayahmu lah yang membuat Disneyland, yang membuat film-film Disney, tokoh-tokoh kartun yang kita kenal. Nggak ada yang nggak kenal tokoh-tokoh dari Disney. Kemudian Diane, akhirnya dia kembali pulang ke rumah. Dia datang kepada bapaknya dan berkata seperti ini. Aku nggak pernah tahu kalau papa itu yang bikin Disneyland, papa yang bikin tokoh kartun yang terkenal begitu luar biasa. Dan selama 1 minggu Diane mengatakan, dia begitu terkagum melihat papanya, lebih dari sebelumnya dia melihat papanya seperti apa. Dan saudara, dari cerita ini, tahukah saudara, seringkali itu yang kita lakukan. Padahal kita punya Bapa di surga yang luar biasa. Tapi kita nggak pernah tahu Bapa kita itu perbuatannya begitu luar biasa. Janjinya pasti akan ditepati. Mujizat bisa dilakukan, perkara-perkara yang luar biasa bisa dilakukan. Tapi seringkali kita nggak benar-benar mengenal siapa Bapa kita. Dan itu adalah poin yang pertama ketika saudara datang kepada Tuhan. Saudara refresh semangat saudara, roh saudara. Akhirnya saudara lebih mengenal siapa Tuhanmu. Kemudian yang kedua saudara, poin yang kedua adalah you have to rely on God. Saudara harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Ya mungkin saudara saat ini ketika saudara dalam kondisi yang baik-baik saja, saudara merasa saudara bisa menggantungkan segalanya pada kekayaan kita, pada pekerjaan kita, pada jabatan kita, pada harta benda yang kita miliki, atau apapun kemampuan yang saudara miliki. Tapi tahukah saudara, suatu saat kita akan menyadari bahwa sesungguhnya kita ini terbatas. Taunya gimana? Ketika saudara mengalami sebuah permasalahan yang besar yang saudara tidak bisa hadapi, baru biasanya kita menyadari. Saya juga mengalami hal yang sama, saudara. Dulu saya tidak berani berharap dengan kondisi ekonomi keluarga saya. Saya minder, bahkan saya tidak bisa melanjutkan kuliah saya sampai terakhir. Karena apa? Karena tidak punya duit. Secara pribadi, saya lihat saya iri kepada teman-teman yang lain. Kenapa mereka memiliki kehidupan yang
Saya pingin keluarga seperti itu. Saya pingin saya punya fasilitas seperti itu. Saya pingin saya punya uang. Saya pingin ketika saya beli apa, saya punya uang untuk memenuhinya. Saya pingin keluar negeri dan lain sebagainya. Tapi ketika saya melihat kenyataan hidup saya, ketika saya melihat kondisi keluarga saya, ketika saya melihat kondisi ekonomi keluarga saya, jauh saya nggak berani berharap sama sekali. Sampai ketika saya benar-benar mengerti Tuhan yang saya sembah itu seperti apa, saya berani mulai berharap, menaruh pengharapan saya kepada Tuhan. Tentu saja saya melakukan bagian saya yang terbaik, saya bekerja dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya baru bisa lihat dan saya mau katakan bahwa tidak pernah ada hal yang mustahil di dalam Tuhan. Ketika saudara bergantung sepenuhnya tidak pada kekuatanmu tapi pada kekuatan Tuhan, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang mustahil yang menurut saudara tidak bisa dilakukan. So you have to rely on God. Kemudian yang ketiga adalah we have to refocus on serving. Kita harus kembali mengarahkan fokus kita itu untuk melayani, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Nehemia. Bayangin saudara bahwa ketika Nehemia berusaha untuk kembali ke Yerusalem dan membangun tembok yang runtuh itu, bukan berarti Nehemia tidak mengalami kesulitan. Kesulitannya apa? Ada cemoohan dari orang lain. Nggak mungkin bisa. Selama puluhan tahun tembok Yerusalem berusaha dibangun oleh Zerubabel, berusaha dibangun oleh Ezra, tidak ada yang berhasil. Apalagi seorang Nehemia, itulah yang dia alami. Nehemia 2 ayat 19-20, ada 3 orang, Sanbalat dan Tobia. Kemudian ada orang Arab yang mengolok-olok dan menghina rencana dari Nehemia dan orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka menyebut orang Yahudi itu lemah dan tidak mungkin menyelesaikan pembangunan, dan hasil kerja mereka pasti mudah runtuh. Kenapa mereka bisa mengatakan seperti itu? Karena mereka melihat sebelumnya Zerubabel dan Ezra tepat sekali apa yang mereka katakan. Bukankah betul ketika kita mengalami kegagalan ada orang lain juga yang bilang, udahlah cukup, kamu gak usah berhenti. Kamu berhentilah, kamu gak usah berharap lagi. Gak mungkin, pasti gak mungkin. Tapi saya mau katakan, kalau ada penyertaan Tuhan, kalau memang itu kehendak Tuhan, maka mau orang ngomong apa, itu pasti akan terjadi dalam hidupmu. Amin saudara. Nah ini dikatakan bahwa Sanbalat, Tobiat, dan orang-orang Arab itu menyepelekan mereka. Tapi ini jawaban dari Nehemia yang luar biasa. Nehemia bab 2 ayat 20a dikatakan, "The God of heaven will give us success. We, his servants, will arise and build." Dia tidak peduli apa kata orang. Yang dia tahu adalah dia harus melakukan bagiannya. Dan Tuhan akan melakukan bagian yang Tuhan akan lakukan, saudara. Jadi saya mau katakan pada hari ini bahwa mungkin kita akan kehilangan sesuatu yang besar kalau kita memenuhi hati kita itu dengan ketakutan. Kita tidak berani melangkah. Selama saudara dan saya menaruh pengharapan kepada Tuhan, itulah yang menjadi bensin kita untuk berani melangkah, melakukan sebuah langkah kecil, sebuah langkah yang mungkin bagi orang lain gak mungkin, tapi ketika kita mulai melangkah, Tuhan melakukan pekerjaannya, dan itu yang akan membawa kita kepada kemenangan yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kita. Amin. So fear is the dark room where negatives develop. Jadi ketika saudara mengalami ketakutan, itu merupakan sebuah ruang gelap di mana segala hal-hal yang negatif itu saudara sedang kembang biakan. Ketika kita takut, kita memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak mungkin, pesimis, saudara tidak lagi melihat hidup ini sesuai dengan rencana Tuhan. Itu yang kita kembangkan, sehingga apa yang terjadi, kita menjadi apatis, kita tidak percaya lagi Tuhan, dan kita tidak berbuat apa-apa. Dan memang tidak akan terjadi apa-apa kalau kita tidak berbuat apa-apa, tidak berani untuk melangkah. Nehemia 4 ayat 21 dikatakan, "So we continued the work."
Nehemia mengatakan, jadi kita melanjutkan pekerjaan kita, melakukan bagian kita. Dan yang terakhir saudara, bagaimana kita bisa mengubah discouragement menjadi hope, refuse to give up. Tolak saudara untuk keinginan untuk menyerah, bahkan dari orang lain mengatakan tidak mungkin. Jangan pernah menyerah dalam kehidupan saudara. Kalau kita menggantungkan hidup kita, pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti juga akan menyertai setiap langkah kita. Amin. Nehemia bab 4 ayat 14 dikatakan seperti ini. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Apa maksud ayat ini? Jadi ceritanya Nehemia sudah berhasil membangun kembali tembok Yerusalem hanya selama 52 hari. Saudara bayangin, mereka menunggu berpuluh-puluh tahun, tapi Nehemia dan orang-orang Israel pada waktu itu membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh itu hanya membutuhkan waktu 52 hari. Bukankah itu luar biasa? Bukankah itu mematahkan hal-hal yang negatif yang dikatakan orang-orang kepada mereka? Dan menyatakan bahwa ternyata benar, ketika ada penyertaan Tuhan, ketika ada perkenanan Tuhan, maka tidak ada hal yang mustahil yang kita bisa lakukan di dunia ini. Tapi masalahnya adalah ketika bangsa-bangsa yang tidak menyukai mereka itu akan menyerbu mereka. Itulah kenapa Nehemia bilang, jangan kamu takut terhadap mereka. Pesan yang luar biasa, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Jadi ketika saudara mengalami ketakutan, yang kita lakukan adalah kita ingat kembali, aku punya Tuhan yang maha besar, aku punya Tuhan yang dahsyat. Dan apa? Dikatakan dan berperanglah. Dalam arti jangan cuma saudara mengandalkan Tuhan tapi nggak melakukan apa-apa. Saudara harus berperang, saudara harus melangkah, saudara harus melakukan sesuatu yang menjadi bagianmu untuk kamu lakukan. Nanti saudara akan lihat, saudara berperang, Tuhan akan berperang bagi saudara dan saya. Tuhan akan berperang bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara harus tahu, Zerubabel dan Ezra, mereka gagal untuk membangun tembok Yerusalem itu selama 92 tahun. Bangsa Israel harus menunggu 92 tahun untuk membangun tembok Yerusalem. Mereka mengalami 92 tahun yang penuh dengan kegagalan. Mereka mengalami 92 tahun untuk hidup berada dalam perbudakan. Tidak bisa tinggal di negara mereka sendiri, di negeri mereka sendiri. Tapi tembok Yerusalem berhasil dibangun oleh Nehemia dan orang Israel selama 52 hari. Kenapa saya ulang lagi mengatakan seperti ini? Bahwa bersama dengan Tuhan segala sesuatu itu mungkin dan mudah, saudara. Mudah. Karena bukan kita yang melakukannya, tapi Tuhan bekerja melalui setiap kita. Dan tidak hanya tembok Yerusalem. Dikatakan kalau saudara baca nanti, saya sangat-sangat rekomen saudara baca bab Nehemia ini. Tidak hanya tembok Yerusalem, tapi Nehemia mengembalikan ibadah bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Kembali membangun bait Allah. Bagaimana dengan kita? Saya tahu mungkin ada beberapa di antara saudara mungkin sudah letih lesu, saudara berbeban berat, sudah jenuh dengan keadaan yang kita alami saat ini. Segala sesuatu dilakukan online. Mungkin kita bersemangat pada awal-awalnya untuk mencari Tuhan, untuk misa online, untuk persekutuan doa, untuk worship from home seperti ini. Saya mau katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah saudara berhenti untuk mencari Tuhan. Dirikanlah bait Allah. Kenapa? Karena bait Allah itu sesungguhnya ada dalam diri kita.
Firman Tuhan mengatakan, tidakkah kamu tahu sesungguhnya bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Tempat di mana seharusnya Tuhan dan janji-janjinya itu bersemayam dan digenapi dalam hidup kita, saudara. Jadi jangan pernah saudara kehilangan pengharapan. Refresh your spirit. Kembali kepada hati Tuhan. Dan saya akan tutup dengan satu bacaan dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saya mendapatkan ayat ini pada waktu kita visioning kemarin untuk komunitas LOJF. Tema kita, kalau saudara ingat teman-teman LOJF, tema yang kita ambil untuk tahun ini adalah Stronger in Every Season. Dan ini bukan sebuah kebetulan juga. Kita tidak mungkin akan menjadi kuat, menjadi lebih kuat kalau kita tidak mengalami ujian. Ya, saya baru beli alat gym. Saya tidak mungkin akan lebih kuat kalau beban yang saya angkat itu tidak ditambah. Beban akan semakin berat, tapi ingat, otot kita juga akan semakin besar untuk menyesuaikannya. Masalah, pergumulan mungkin akan datang bertubi-tubi dan mungkin akan lebih berat lagi. Tapi jangan lupa, ketika saudara menggantung pengharapan kepada Tuhan, maka otot iman saudara juga akan bertumbuh dan saudara akan mampu untuk menyelesaikan segala masalah tersebut. Amin. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 mengatakan seperti ini. Coba diimani saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, ini hasilnya ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti untuk menghasilkan buah. Inilah dampak hasil kalau kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Hidup saudara dan saya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah kering, yang selalu menghasilkan buah dalam setiap musim kehidupan kita. Amin saudara, mari saat ini kita mau arahkan hati kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Benar Tuhan, mungkin keadaan yang kami alami saat ini tidak enak, tidak menyenangkan, kesukaran, kesulitan boleh kami alami dan terjadi, baik itu keluarga kami, baik itu pekerjaan kami, baik itu hubungan kami juga mungkin. Tapi kami tahu setiap ujian, setiap pergumulan yang kami alami di dunia ini tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Apalagi ketika kami menaruh harapan kami hanya pada Engkau, kami percaya Tuhan, hidup kami akan selalu menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap apapun yang kami alami saat ini. Kami tahu dunia, permasalahan tidak dapat menghancurkan apalagi iman kami kepada Engkau. Dan juga kami percaya bahwa penyertaan-Mu akan kekal untuk selama-lamanya. Bunda Maria, Engkau Bunda yang senantiasa mendoakan kami. Bunda, doalah kami anak-anak-Mu ini, supaya selama kami hidup di dunia ini, kami terus menaruh pengharapan kami hanya kepada Putra-Mu. Terimalah salam dan hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Semoga setiap firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap langkah kehidupan saudara dan saya. Dan mari bersama-sama saat ini kita mau naikkan pujian penyembahan kita. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan adalah pengharapan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah
Tuhan.